Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang prosedur akreditasi ruang lingkup dan penilaian SMK pada mata kuliah Supervisi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Hajah Siti Komariah. Dalam pembahasan ruang lingkup materi pada kesempatan kali ini, mulai dari pertama kami akan menjelaskan mengenai prosedur operasional standar atau POS pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah kejuruan, mulai dari tingkat dan wewenang badan akreditasi sekolah atau madrasah, kemudian unsur-unsurnya di dalam pelaksanaan akreditasi sekolah, dan prosedur operasional standar atau POS. Di dalam unsur-unsur pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, Badan Akreditasi Nasional ini memiliki beberapa struktural, mulai dari secara keseluruhan atau secara sentralisasi. Badan Akreditasi Nasional membawahi Badan Akreditasi Provinsi yang akan dilaksanakan oleh Disdik Provinsi atau Kanwil Kemenag. Kemudian di bawah provinsi ada unit pelaksana asesor sekolah atau madrasah kejuruan yang kemudian nanti akan didelegasikan oleh Disdik kabupaten atau kota, atau bisa dilakukan oleh Kemenag kabupaten atau kota. Dan di bawah unit pelaksana asesor sekolah atau madrasah kejuruan ini kemudian akan mendelegasikan asesor-asesor yang akan kemudian nanti mulai untuk mengvalidasi atau meng-cross check sekolah atau madrasah kejuruan yang mengajukan untuk dilakukan akreditasi. Dalam latar belakang di dalam penyelenggaraan akreditasi sekolah ini bervariasi sehingga menyebabkan perbedaan proses dan hasil yang tidak menggambarkan pencapaian standar yang objektif. Kemudian pasti akan diperlukan standar atau mekanisme dan proses akreditasi yang tetap atau baku sehingga dapat menjadi pedoman atau guide, petunjuk bagi penyelenggara ataupun bagi sekolah yang akan mengajukan akreditasi tersebut guna untuk menjamin pendidikan yang bermutu. Di dalam prosedur operasional standar atau POS, pelaksanaan akreditasi ada mengalami beberapa perubahan dalam penyederhanaan langkah-langkah atau prosedur yang tadinya dari 15 menjadi 10 langkah atau 10 prosedur. Tujuan dalam akreditasi sekolah atau madrasah kejuruan ini yang pertama adalah memberikan pedoman standar, mekanisme dan proses akreditasi. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara terperinci, teratur, terdokumentasi dan terukur. Yang ketiga, menjelaskan peran, tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pihak-pihak yang terkait dengan akreditasi, baik itu dari pihak lembaga akreditasi tersebut dengan sekolah atau madrasah kejuruan yang mengajukan akreditasi. Kemudian yang keempat, menjamin objektivitas dalam penilaian pelaksanaan kinerja dan hasil akreditasi. Manfaat dari melakukan akreditasi atau dalam penyelenggaraan akreditasi ini adalah yang pertama, adanya pedoman, standar, mekanisme dan proses akreditasi. Kemudian yang kedua, tersusunnya langkah-langkah kegiatan secara terukur. Yang ketiga, terdapat kejelasan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab atas pihak-pihak yang terkait dengan akreditasi. Yang keempat, adanya objektivitas pelaksanaan, kinerja dan hasil akreditasi. Unsur-unsur pelaksanaan operasional standar dalam akreditasi yang pertama adalah rasional. Artinya menjelaskan latar belakang perlunya kegiatan itu akan dilaksanakan. Kemudian unsur selanjutnya adalah tujuan, menjelaskan arah pelaksanaan kegiatan. Kemudian ruang lingkup, menjelaskan
cakupan kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah unsur yang keempat, tanggung jawab dan wewenang, yaitu menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi beserta tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab wewenangnya. Unsur selanjutnya yang kelima adalah langkah kegiatan, menguraikan urutan langkah pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat menjelaskan berapa lama yang harus dilakukan proses akreditasi, kemudian tenggat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatannya disebutkan. Kemudian dokumen yang diperlukan adalah bagaimana dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi. Kemudian yang terakhir adalah hasil. Hasil ini bisa menjelaskan produk atau keluaran pelaksanaan kegiatan setelah dilakukan kegiatan akreditasi. Kita langsung memulai dalam proses atau prosedur pengisian. Yang mana pengisian ini tentunya ada kegiatan pengajuan terlebih dahulu kepada lembaga akreditasi. Namun kita bahas langsung prosedur mengenai pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Tujuannya adalah sekolah atau madrasah kejuruan ini mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung yang harus diisi di dalam formulir atau borang akreditasi. Kemudian mengumpulkan bahan serta sebagai bukti fisik isian instrumen akreditasi yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan berupa dokumen tertulis, cetak, foto, material, dan fisik. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mengunggah hasil isian instrumen akreditasi dalam format bentuk PDF yang kemudian diposting atau diupload ke website Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Di dalam ruang lingkup pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi ini berlaku bagi tim akreditasi sekolah dalam mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. Tanggung jawab dalam pengisian ini adalah kepala sekolah yang mengajukan akreditasi dan juga Badan Akreditasi Provinsi yang sebagai fasilitator untuk melaksanakan kegiatan akreditasi. Setelah instrumen atau data sudah dikirimkan kepada Badan Akreditasi Provinsi, maka di sini prosedur selanjutnya adalah penetapan kelayakan sekolah atau madrasah dan kemudian adanya penugasan asesor. Tujuannya adalah menetapkan sekolah atau madrasah yang sudah valid, datanya sudah di cross check oleh Badan Akreditasi, dan kemudian dinyatakan layak untuk divisitasi atau dikunjungi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian setelah itu menerbitkan surat tugas asesor. Badan Akreditasi Provinsi menugaskan kepada unit pelaksana asesor yang kemudian akan mendelegasikan asesor-asesor kepada sekolah atau madrasah yang mengajukan akreditasi. Di dalam ruang lingkup ini berlaku bagi Badan Akreditasi Provinsi, sekolah, unit pelaksana asesor, dan asesor untuk melakukan audit dokumen dan evaluasi isian instrumen akreditasi. Kemudian Badan Akreditasi Provinsi menetapkan kelayakan sekolah atau madrasah untuk divisitasi dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi. Di dalam ini yang bertanggung jawab atau yang berwenang adalah Badan Akreditasi Provinsi, kemudian unit pelaksana asesor, dan asesor yang akan didelegasikan. Prosedur selanjutnya adalah visitasi ke sekolah. Ketika sudah dinyatakan layak untuk divisitasi, maka ada kegiatan visitasi asesor yang telah didelegasikan oleh unit pelaksana asesor yang di mapping oleh Disdik kabupaten atau kota atau Kemendag kejuruan. Tujuannya adalah mendapatkan data dan informasi tentang kondisi secara objektif di sekolah atau madrasah yang mengajukan akreditasi untuk menentukan status atau peringkat akreditasi. Dalam ruang lingkup ini, prosedur ini berlaku bagi asesor dan sekolah atau madrasah yang di dalam pelaksanaan akreditasi tersebut. Kemudian tanggung jawab dan wewenangnya adalah asesor dan kepala sekolah atau madrasah. Kemudian setelah itu adalah prosedur selanjutnya, validasi dan proses hasil visitasi. Setelah dilakukan visitasi atau kunjungan oleh asesor,
maka data tersebut akan divalidasi dan diproses, yang kemudian nanti akan menghasilkan data-data atau hasil visitasi yang kemudian apakah layak sekolah tersebut atau madrasah kejuruan tersebut mendapatkan sertifikat atau dinyatakan terakreditasi dengan akumulasi nilai dan sebagainya. Di dalam ruang lingkup ini berlaku oleh Badan Akreditasi Provinsi, tim teknis Badan Akreditasi Provinsi, dan unit pelaksana asesor yang melakukan validasi proses dan hasil visitasi. Setelah verifikasi hasil sudah dilaksanakan, kemudian Badan Akreditasi Provinsi memberikan rekomendasi apakah sekolah tersebut layak untuk mendapatkan sertifikat atau nilai akreditasi yang layak. Tujuannya adalah melakukan pengecekan hasil ulang validasi. Yang kedua, menyusun rekomendasi. Ruang lingkup dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Provinsi, yang kemudian melakukan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kemudian selanjutnya prosedurnya adalah penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Tujuannya adalah menetapkan hasil dan peringkat akreditasi. Kemudian yang kedua, menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan di setiap kabupaten atau kota, yang nanti kemudian disampaikan kepada pihak yang terkait. Pihak yang terkait ini adalah sekolah atau madrasah kejuruan yang mengajukan akreditasi, yang kemudian memperoleh hasil nilai akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Kemudian laporan hasil akreditasi ada dua, yaitu berupa yang pertama sertifikat akreditasi sekolah atau madrasah kejuruan dengan peringkat di sini ada peringkat A, artinya adalah amat baik atau unggul, B baik, C cukup. Kemudian yang kedua, laporan akreditasi yang berisi profil sekolah dan madrasah kejuruan tersebut. Kemudian adalah strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan dari sekolah dan madrasah kejuruan tersebut. Dan yang ketiga adalah rekomendasi untuk mendapatkan nilai akreditasi. Kemudian ketika sudah mendapatkan hasil nilai akreditasi atau dinyatakan layak oleh Badan Akreditasi Nasional, maka proses selanjutnya adalah penerbitan dan penyerahan sertifikat akreditasi. Di sini ruang lingkupnya adalah berlaku bagi Badan Akreditasi Provinsi yang untuk menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sekolah atau madrasah yang terakreditasi. Proses selanjutnya adalah sosialisasi hasil akreditasi, yaitu mensosialisasikan hasil akreditasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Ruang lingkup ini berlaku bagi Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Provinsi yang mensosialisasikan hasil akreditasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bagian perangkat akreditasi sekolah menengah kejuruan. Di dalam peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 /D-D5/KK/2018, yang mana ini adalah peraturan atau regulasi terbaru, yaitu sebagai pengganti keputusan Direktur Jenderal atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 130/D/KR/2017 yang lama, yaitu mengenai tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan, yang menetapkan bahwa struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan terdiri dari yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua adalah muatan kewilayahan atau muatan lokal, yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan, yang mana terdiri dari tiga. Yang pertama dasar bidang keahlian, yang kedua dasar program keahlian, dan yang ketiga kompetensi keahlian. Contoh ini adalah perbedaan bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang ada di SMK, yang mana membedakan dengan sekolah menengah atas atau SMA.
Nah, SMK ini tentunya di dalam kurikulumnya ada tambahan atau kompetensi yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama adalah pelajaran-pelajaran atau kompetensi-kompetensi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Di sini ada muatan nasional. Mata pelajarannya terdiri dari pelajaran umum yang ada di SMA. Contohnya di sini ada pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Di mana ini adalah muatan nasional yang akan dilaksanakan dari kelas 10 sampai kelas 12, kecuali sejarah Indonesia hanya dilaksanakan di kelas 10 saja. Kemudian muatan kewilayahan atau muatan lokal. Di sini ada pelajaran kelas 10 seni budaya dan PJOK yang akan dilaksanakan di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian selanjutnya adalah teknologi dan rekayasa. Ada mata pelajaran simulasi digital, pelajaran kimia, fisika, biologi yang nanti akan dilaksanakan di kelas 10. Kemudian selanjutnya adalah muatan peminatan kejuruan. Saya akan mengambil contoh di kejuruan kefarmasian. Yang pertama di sini muatan peminatan kejuruan di kelas 10 ada mata pelajaran dasar kefarmasian, tanaman obat, dan undang-undang kesehatan. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 ada pelajaran farmakologi, farmakognosi, dan pelayanan kefarmasian. Contoh program dan kompetensi keahlian pada SMK Farmasi yang saya ambil contoh. Bidang keahliannya adalah farmasi klinis dan komunitas. Program keahlian di sini banyak, ada 3. Ada farmasi klinis dan komunitas, ada farmasi industri, ada analis farmasi. Yang mana konsentrasi di antara ketiga tersebut juga bermacam-macam. Mulai dari farmasi klinis dan komunitas, kompetensi keahlian atau konsentrasinya adalah farmasi klinis dan komunitas apotek, rumah sakit, klinik, yang durasi lamanya adalah selama 3 tahun. Kemudian farmasi industri, konsentrasinya farmasi industri herbal, farmasi industri modern yang akan dilaksanakan selama 3 tahun. Kemudian analis farmasi, yaitu konsentrasinya farmasi laboratorium selama 3 tahun. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang perangkat akreditasi untuk SMK, yang mana didasari oleh regulasi atau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 005/H/AK/2017, yaitu tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Di dalam instrumen perangkat akreditasi di sini ada 4. Yang pertama adalah instrumen akreditasi, kemudian yang kedua juknis pengisian instrumen, yang ketiga instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, yang keempat adalah teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pengisian instrumen oleh sekolah. Yang pertama adalah instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, yaitu sekolah terlebih dahulu harus mengisi instrumen pengumpulan data dan informasi sampai selesai, yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan juknis, petunjuk teknis instrumen, yang kemudian berpedoman sesuai dengan prosedur atau tata cara pengisian dari akreditasi tersebut, yang kemudian hasilnya setelah diisi dikirimkan melalui aplikasi Sispena. Kemudian teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi, sekolah dapat melakukan perhitungan hasil nilainya sendiri dengan berpedoman dengan teknik penskoran. Jadi nilainya bisa diolah sendiri dengan mengikuti panduan-panduan yang ada di juknis tersebut atau petunjuk teknis yang ada di lembaran atau formulir akreditasi. Di dalam jumlah butir instrumen akreditasi untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, ada beberapa revisi atau perubahan, yang mana kompetensi atau komponen standar di dalam
butir atau jumlah butir instrumen akreditasi di sini ada 8, yang mana dulu ketika tahun 2014 jumlah total dari kompeten standar ada 185. Yang kemudian sekarang direvisi, kemudian di tahun 2017 ada perubahan, yaitu lebih ada penyederhanaan, yaitu sekitar 133 jumlah butir instrumen akreditasi. Di dalam setiap jumlah opsi jawaban pada instrumen akreditasi, setiap butir pernyataan ada 5 opsi jawaban, yang mana A nilainya 4, B 3, C 2, D 1, dan E 0. Pokok-pokok isi instrumen yaitu komponen akreditasinya terdiri dari yang pertama adalah komponen standar isi, di mana standar isi ini mencakup dari kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan yang kita kenal dengan KI1, KI2, KI3, KI4. Kemudian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi setiap jenjang, pengembangan kurikulum dan struktur kurikulum. Kemudian standar selanjutnya adalah standar proses. Di sini ada pengembangan silabus, RPP, kemudian beban belajar, terus ada rombel atau rasio siswa, kemudian buku panduan guru dan siswa, pelaksanaan pembelajaran, kemudian model atau metode dan pendekatan pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar, penilaian otentik, kemudian yang terakhir pengawasan proses pembelajaran atau supervisi. Selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan yang kita kenal dengan KI1, KI2, KI3, atau di sini aspek sikap spiritual dan sosial, kemudian aspek pengetahuan, dan yang paling disoroti adalah untuk aspek keterampilan. Kemudian selanjutnya komponen standar dalam akreditasi untuk kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Pertama adalah standar pendidik atau tenaga pendidikan. Yang pertama tentunya sesuai dengan kualifikasi akademik, sesuai mata pelajaran atau latar belakang pendidikan, kompetensi guru dan guru BK, mulai dari pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang keempat, persyaratan kepala sekolah. Kelima, kompetensi manajerial, wirausaha, supervisi pembelajaran. Keenam, kualifikasi dan kompetensi kepala TAS. Kemudian kualifikasi dan kompetensi kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kedelapan, tenaga laboran. Kesembilan, tenaga layanan khusus. Selanjutnya adalah standar sarana prasarana, dimulai dari luas lahan, luas lantai bangunan, kemudian kelengkapan prasarana, pemeliharaan yang berkala, kemudian kondisi laboratorium, ruangan kelas, perpustakaan, dan sebagainya. Standar pengelolaan ini mulai mencakup dari visi misi sekolah atau tujuan sekolah yang jelas, menerapkan berbagai macam RKJM dan RKT, pedoman pengelolaan, struktural organisasi, sampai pengelolaan SDM. Kemudian selanjutnya adalah standar penilaian, mulai dari pelaksanaan prinsip penilaian, menentukan KKM, melaksanakan penilaian hasil belajar, sampai melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Di dalam perbedaan kriteria status akreditasi, untuk yang lama di tahun 2014 itu standar nilainya adalah 56. Kemudian untuk yang sekarang yang sudah direvisi, yaitu apabila terakreditasi minimal harus mencapai nilai 71, di mana tentu ada klausul ketika nilai akhir 71, maka di sini nilai standar sarana prasarana minimal tidak kurang dari 61, dan tentunya nilai semua komponen tidak boleh kurang dari 50. Untuk yang lama tidak lebih dari 2 nilai komponen yang kurang dari 56. Terus yang terakhir itu tidak ada nilai komponen yang kurang dari 40. Maka di sini ada kenaikan peringkat atau kenaikan poin. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan pembulatan dalam penilaian akreditasi. Jika lebih dari 0,50 maka dibulatkan menjadi 1.
Jika sama dengan 0,50 dibulatkan menjadi 1, jika kurang dari 0,50 dibulatkan menjadi 0. Kriteria dan status akreditasi untuk predikat A itu ketentuan yang baru di atas atau standarnya 91 sampai 100. Untuk ketentuan yang lama predikat A itu 86 sampai 100. Predikat B untuk ketentuan yang baru 81 sampai 90, yang C 71 sampai 80, yang D dan sama yang E di bawah 70. Artinya ketika mendapatkan peringkat C dengan nilai minimal tidak kurang dari 71, maka sudah dinyatakan dengan terakreditasi atau dinyatakan akreditasi. Kemudian selanjutnya adalah bobot komponen instrumen akreditasi SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Di dalam bobot komponen instrumen akreditasi, di sini nomor butir atau nomor pernyataan ada mulai dari standar isi ada 9 butir, yang mana bobot komponennya 10, kemudian diakumulatif menjadi 100 bobot komponennya dari 8 komponen akreditasi, yang kemudian jumlah butirnya totalnya adalah 133. Di dalam standar isi di sini ada berbagai macam nilai bobot dari setiap pernyataan. Standar isi ada 33, standar proses ada 67, kemudian standar kompetensi lulusan ada jumlah totalnya ada 26, standar pendidik dan tendik 70, sarana prasarana 71, standar pengelolaan 52, standar pembiayaan 50, standar penilaian pendidikan 46. Dalam penentuan skor butir instrumen akreditasi, butir pernyataan yang jawab A memperoleh hasil 4 sampai butir pernyataan yang jawab E memperoleh hasil 0. Untuk skor 4 disebut dengan skor butir maksimal. Dalam jumlah skor tertimbang maksimum masing-masing komponen di sini skor maksimumnya ada 4, kemudian maksimalnya dalam standar isi ada 33, kemudian dikalikan jumlah bobot butir dikali skor butir maksimal, hasilnya jumlah skor tertimbang maksimal 132 sampai seterusnya. Dalam perhitungan jumlah skor tertimbang maksimum, rumusnya adalah jumlah skor tertimbang maksimum sama dengan skor butir maksimum dikali jumlah bobot butir. Ini adalah contoh jawaban instrumen untuk standar isi. Di sini standar isi ada 9 butir yang kemudian dijawab. Contohnya skor butir perolehan di sini mencapai totalnya 87. Skor tertimbang perolehan. Kemudian bobot butirnya 33. Menentukan nilai komponen akreditasi dengan rumus. Rumusnya adalah nilai komponen akreditasi sama dengan jumlah skor tertimbang perolehan dibagi jumlah skor tertimbang maksimal dikali bobot komponen. Misalnya tadi contoh untuk standar isi, nilai maksimal dari jumlah bobot tertimbang perolehan adalah 136, dan kemudian dari hasil pernyataan didapatkan 87. Artinya 132 pangkat 87 yang didapatkan hasil yang sudah diisi dari instrumen butir akreditasi. Kemudian dikali bobot komponen yang bernilai 10, hasilnya 6,5 sekian-sekian, yang kemudian dibulatkan menjadi 0,5. Kemudian anggap standar isi sudah dilakukan dengan cara seperti yang tadi. Kemudian dilakukan hal yang sama kepada komponen yang lain seperti standar kompetensi, standar kelulusan, standar prasarana dan sarana, yang kemudian didapatkan nilai akhir akreditasi 81,38. Nah, di dalam penentuan nilai akhir akreditasi, ketika dilihat tidak ada yang di bawah nilai dari 71,
dan kemudian nilai akhirnya 81, maka dinyatakan nilai akreditasinya itu dinyatakan terakreditasi dan peringkat akreditasinya adalah B. Kemudian kami akan memberikan contoh skor yang tidak terakreditasi. Nah, di sini ada tabel nilai yang tidak terakreditasi dengan asumsi jumlah skor yang tertimbang perolehan di bawah 71. Ketika dilihat dari nilainya, maka di sini yang mendapatkan nilai atau poin di bawah 71 adalah standar sarana prasarana dengan hasil 58, artinya di bawah 61 yang tadi, dimana klausulnya meskipun nilai akhir 71 namun standar sarana prasarana tidak boleh kurang dari 61. Ketika kita lihat di tabel contoh ini, sarana prasarana itu nilainya adalah 58, artinya di bawah 61, yang mana klausul nilai akhir 71 minimal tidak boleh nilai dari standar sarana dan prasarana tidak boleh kurang dari 61. Nah, ini adalah contoh dari sertifikat akreditasi SMK plus As-Salafiyah Kerangkeng dengan akreditasi A unggul dengan nilai 91. Kemudian selanjutnya adalah standar penilaian untuk sekolah menengah kejuruan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, yaitu capacity building penilaian hasil belajar tingkat nasional untuk standar nilai sekolah menengah kejuruan atau SMK. Tujuan standar penilaian ini yaitu yang pertama menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsip penilaian. Kemudian yang kedua menjamin pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, akuntabel, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Kemudian selanjutnya menjamin pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Cakupannya adalah yang pertama, cakupan standar penilaian otentik. Artinya menilai mulai dari menginput, proses, kemudian output pembelajaran. Kemudian penilaian diri ini adalah dinilai secara subjektif, membandingkan posisi relatif dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian penilaian berbasis portofolio, kemudian ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Yang kemudian di sini untuk SMK ada namanya ujian tingkat kompetensi, yang kemudian ini dalam rangka untuk mengukur peserta didik apakah selama 3 tahun ketika dites dinyatakan kompeten atau tidak kompeten, yang mana nanti kemudian ketika mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi yang kemudian sekolah berafiliasi dengan LSP atau lembaga sertifikasi profesi, kemudian peserta didik dinyatakan kompeten atau tidak kompeten, gunanya adalah untuk nanti ketika lulus peserta didik bisa melamar pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada ujian mutu tingkat kompetensi yang kemudian ini nanti dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah ujian nasional, ujian sekolah madrasah. Selanjutnya adalah prinsip penilaian. Yang pertama objektif, kedua terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Pendekatan penilaian yaitu kompetensi berdasarkan KKM. KKM ini standar nilainya adalah ketika keberhasilan indikatornya mencapai tidak kurang dari 75. Ketika tidak kurang dari 75 berarti artinya penilaian pencapaian kompetensi dinyatakan berhasil. Ketika di bawah 75 maka penilaian pencapaian kompetensi tidak berhasil. Ruang lingkup dan teknik penilaian. Untuk penilaian pengetahuan ada tes tulis, penugasan, dan tes lisan. Penilaian sikap, observasi, penilaian antar teman, jurnal, penilaian diri. Kemudian penilaian keterampilan atau kinerja, ada praktik,
ada portofolio dan project. Persyaratan instrumen penilaian, substansi, konstruksi soal, dan bahasa. Mekanisme penilaian otentik dilakukan oleh guru secara kontinu. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum nilai ulangan harian. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Ulangan tengah semester dan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Kemudian ulangan tengah semester atau UTS atau UAS dilakukan oleh pendidik di bawah satuan pendidikan. Kemudian ujian tingkat kompetensi atau UKK, yang kemudian untuk SMK ini di kelas 11 ada namanya praktek kerja industri. Ketika kelas 11 praktek kerja industri atau yang disebut dengan prakerin ini dilaksanakan 1-3 bulan tergantung dari kebijakan atau peraturan sekolah. Kemudian setelah itu nanti di kelas selanjutnya di kelas 12 ada namanya ujian tingkat kompetensi atau disebut dengan UKK. Kemudian ada ujian sekolah, ada ujian nasional. Langkah-langkah ujian sekolah yaitu menyusun kisi-kisi, yang kemudian mengembangkan dan membuat soal. Setelah membuat soal lalu dilaksanakan ujian. Kemudian setelah dilaksanakan ujian mendapatkan jawaban dari peserta didik, lalu guru akan mengolah nilainya, menskor, dan setelah sudah mendapatkan nilai maka hasil dari nilai tersebut dilaporkan dan kemudian diberikan kepada kepala sekolah, wali kelas, atau kalau untuk eksternalnya kepada orang tua atau wali murid. Pelaksanaan penilaian yang pertama adalah ujian nasional dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah atau POS, prosedur operasi standar. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi pada orang tua dan pemerintah. Kemudian proses penilaian itu dengan mengkaji silabus. Pelaksanaan penilaian saat proses pembelajaran diawali dengan penelusuran yang diakhiri dengan tes atau non-tes. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk indikator keberhasilan dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis, kemudian diberikan kepada peserta didik, kemudian disertai dengan feedback atau berupa komentar yang mendidik kepada peserta didik untuk perbaikan atau evaluasi pembelajaran. Demikian presentasi kami yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.